semua, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan memaparkan analisis kasus mengenai keracunan gas amonia di PT Suri Tani Pemuka. Anggota kelompok kami terdiri dari Devita Sri Wahyuni, Anisya Dea Nirmala, Iva Mahira Andini, dan Andia Nabila. Topik yang akan kami bahas adalah yang pertama analisis kasus 5W+1H, yang kedua regulasi, yang ketiga identifikasi bahaya, yang keempat rekomendasi. Pembahasan pertama yaitu 5W+1H. Kasus yang kami bahas adalah keracunan gas amonia pada pekerja di PT Suri Tani Pemuka. Kasus ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2017. Terjadi di PT Suri Tani Pemuka yang terletak di Cirebon, Jawa Barat. Yang terpapar dalam keracunan gas amonia sebanyak 30 pekerja di PT Suri Tani Pemuka. Kasus ini disebabkan karena terdapat kebocoran pada salah satu pipa di cold storage nomor 4 di ruang produksi PT Suri Tani Pemuka. Kejadian kasus ini terjadi saat adanya kebocoran pada salah satu pipa di cold storage nomor 4 di ruang produksi, sehingga para pekerja yang tengah beraktivitas diperintahkan untuk segera meninggalkan gedung pabrik. Namun, sebanyak 30 pekerja pingsan akibat keracunan gas tersebut, sebab perintah evakuasi tidak mampu diterima semua orang dengan tepat waktu. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa gas yang bocor merupakan gas amonia. Amonia adalah senyawa kimia dengan rumus NH3. Amonia memiliki karakteristik tidak berwarna, namun memiliki bau yang menyengat, bersifat korosif dan sangat toksik, bahkan dalam konsentrasi rendah. Saat berada di udara, gas ini mengikat oksigen yang menyebabkan kesulitan bernafas bagi yang menghirupnya. Dengan banyaknya korban yang berjatuhan, Yusri, salah satu petugas dan pegawai yang selamat, langsung membawa para korban ke rumah sakit untuk diberi pertolongan medis. Pihak perusahaan pun sudah melakukan upaya dengan langsung menutup keran pipa utama untuk meminimalisasi kejadian. Pembahasan kedua yaitu regulasi. Menurut NIOSH, Recommended Exposure Limit atau REL amonia sebesar 18 mg per meter kubik selama 10 jam per hari dalam 40 jam kerja per minggu. Sedangkan menurut OSHA, REL amonia adalah sebesar 35 gram per meter kubik selama 8 jam kerja per hari dalam 40 jam kerja per minggu. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2011, nilai ambang batas atau NAP amonia yaitu sebesar 25 ppm atau 18 mg per meter kubik. Berdasarkan kejadian di lapangan, paparan amonia menyebabkan 30 orang pingsan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kandungan amonia di tempat kerja melebihi NAP maupun REL karena sudah menyebabkan efek negatif bagi para pekerja. Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 187 Tahun 99 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja, dalam pasal 2 menyatakan bahwa pengusaha atau pengurus yang menggunakan, menyimpan, memakai, memproduksi, dan mengangkut bahan kimia berbahaya di tempat kerja wajib mengendalikan bahan kimia berbahaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Penjelasan selanjutnya adalah identifikasi bahaya. Bahan kimia berbahaya yang ditemukan di tempat kerja tersebut adalah gas amonia. Amonia bersifat mengiritasi dan korosif. Paparan amonia yang terkonsentrasi tinggi di udara dapat menyebabkan rasa terbakar langsung pada hidung, tenggorokan, dan saluran pernapasan. Hal ini dapat menyebabkan edema atau pembengkakan pada bronkiolus dan alveolus, serta kerusakan jalan napas yang mengakibatkan distres atau kegagalan pernapasan yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran. Namun, jika kita menghirup konsentrasi yang lebih rendah, dapat menyebabkan batuk serta iritasi hidung dan tenggorokan. Bau amonia memberikan peringatan dini yang memadai tentang keberadaannya, tetapi amonia juga menyebabkan kelelahan atau adaptasi penciuman, mengurangi kesadaran akan paparan berkepanjangan pada konsentrasi yang rendah.
Routes of exposure atau jalur pajanan merupakan cara organisme hidup terpapar zat berbahaya. Ada 4 jalur utama bahan toksik masuk ke dalam tubuh manusia, yaitu melalui saluran pencernaan atau makanan, jalur pernapasan, melalui kulit, dan suntikan. Amonia dapat masuk ke dalam tubuh melewati beberapa jalur, yaitu mata, kulit, pernapasan, dan pencernaan. Dalam kasus ini, gas amonia masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan atau inhalasi. Pada proses inhalasi, amonia masuk ke dalam tubuh akan diserap oleh paru-paru, kemudian amonia berikatan dengan darah. Di dalam darah, sebagian NH3 atau amonia akan terionisasi oleh air atau H2O menjadi senyawa baru yaitu NH4+ dan OH-, dan sebagiannya lagi akan tetap menjadi NH3 atau amonia, yang mana proses ini dapat mengganggu proses difusi O2 atau oksigen dalam darah yang menyebabkan peningkatan radikal bebas hingga terjadinya stres oksidatif. Amonia secara langsung juga merangsang stres oksidatif dan nitrosatif pada astrosit melalui peningkatan kalsium intraseluler yang menyebabkan disfungsi mitokondria dan kegagalan produksi energi seluler melalui pembukaan pori-pori transisi mitokondria. Amonia juga menginduksi oksidasi RNA dan aktivasi protein kinase untuk mutagenesis yang bertanggung jawab pada peningkatan aktivitas sitokin dan respon inflamasi, sehingga mengganggu aktivitas persinyalan intraseluler. Pembahasan yang keempat yaitu rekomendasi kelompok. Yang pertama ada eliminasi. Dalam kasus ini tidak dapat dilakukan eliminasi karena gas amonia merupakan gas buangan yang dihasilkan dari proses pembuatan pakan ikan. Yang kedua ada substitusi. Dalam kasus ini tidak dapat dilakukan substitusi baik dari alat yang digunakan maupun proses pembuatan pakan ikan. Yang ketiga ada rekayasa teknik atau engineering control, yaitu meliputi memasang gas detektor untuk mendeteksi adanya kebocoran gas, pemasangan ventilasi elektronik seperti exhaust fan yang dapat membantu pertukaran udara dalam ruangan lalu digantikan dengan udara yang lebih bersih dari luar ruangan, meletakkan speaker di setiap ruangan agar komunikasi antar pekerja dapat meningkat, serta membuat jalur evakuasi yang baik dan benar. Yang keempat ada pengendalian administratif atau administrative control yang meliputi pengecekan secara berkala. Seharusnya terdapat unit keselamatan dan kesehatan kerja yang secara rutin melakukan pemeriksaan maupun pengawasan terhadap peralatan pabrik maupun pekerjanya. Memasang rambu keselamatan atau safety sign yang tepat. Membuat aturan atau regulasi terkait penggunaan alat pelindung diri atau APD, terutama masker khusus, bagi pekerja di ruangan yang terdapat bahan kimia yang dapat masuk melalui saluran pernapasan. Memberikan edukasi kepada pekerja terkait bahaya apa saja yang ada di tempat kerjanya, serta memberikan pelatihan kepada pekerja dalam menangani keadaan darurat atau emergensi yang mungkin saja suatu saat terjadi. Yang kelima ada alat pelindung diri atau APD. Pada kasus ini, pekerja dapat menggunakan alat pelindung diri atau APD berupa masker respirator,